Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok modal yang beranggotakan 2 orang, yaitu Cindy Christine dengan NIM 42019050008 dan saya sendiri Pindah Israini dengan NIM 42019050048. Kami akan menjelaskan 2 materi, yaitu yang pertama anggaran modal dan yang kedua anggaran tenaga kerja langsung. Yang akan pertama kami jelaskan yaitu tentang anggaran modal. Apa itu anggaran modal? Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Biasanya anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis anggaran modal. Ada analisis throughput. Analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Selanjutnya ada analisis DCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto atau DCF, memiliki arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Selanjutnya ada analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak digunakan karena cepat dan dapat memberi manajer belakang amplop pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Selanjutnya, yang terakhir, tujuan dan fungsi anggaran modal. Penganggaran modal memiliki tujuan untuk membuat keputusan tentang investasi jangka panjang modal perusahaan ke dalam operasi. Anggaran modal juga merencanakan pengembalian akhirnya atas investasi dalam permesinan, real estate, dan teknologi baru adalah semua contoh penganggaran modal. Manajer dapat mengadopsi salah satu dari beberapa teknik untuk penganggaran modal. Tetapi banyak usaha kecil bergantung pada teknik paling sederhana yang disebut periode pengembalian, yang hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk investasi untuk mengembalikan nilainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pindah Israini. Baiklah, saya Pindah Israini akan membacakan tentang pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan salah satu faktor produksi yang utama dan yang selalu ada dalam perusahaan, meskipun pada perusahaan tersebut sudah digunakan mesin-mesin. Anggaran tenaga kerja seperti halnya anggaran bahan mentah hanya merencanakan unsur tenaga kerja langsung, dan seperti halnya anggaran dikaitkan dengan anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan tenaga meliputi aspek yang luas sekali, sehingga perlu diperhitungkan secara matang oleh pemimpin perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain adalah: yang pertama, kebutuhan tenaga kerja; yang kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja; yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru; yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja; yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima; yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja dilakukan dengan berbagai cara. Selain diadakan uji tertulis dan lisan, juga diadakan psikotes untuk mengetahui secara pasti siapa yang paling cocok untuk
bidang pekerjaan yang tersedia. Tujuan seleksi tenaga kerja khususnya adalah untuk mencari orang-orang yang cocok dan mempunyai potensi untuk berkembang. Pelatihan atau training biasanya diberikan pada tenaga kerja baru. Pelatihan ini dapat diberikan oleh internal perusahaan atau bisa juga oleh lembaga khusus yang memberikan secara bersama dengan para tenaga kerja baru di perusahaan lain. Sesudah selesai masa latihan, maka tenaga kerja siap untuk ditempatkan. Semua aspek di atas tidak hanya berlaku pada satu tingkatan saja, tetapi pada semua tingkatan jabatan dalam perusahaan. Di sini juga tertulis fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung. Penyusunan anggaran kerja langsung yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan. Yang ketiga, perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan keempat, alat pengendalian tenaga kerja langsung. Di sini juga tertulis jenis-jenis tenaga kerja. Untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan harga produk, maka biasanya tenaga kerja dibedakan menjadi: pertama, tenaga kerja langsung. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Apabila tenaga kerja jenis ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik atau manufacturing expense budget. Di sini juga ada sistem upah dan perencanaan tingkat upah. Ada 3 sistem pembayaran upah, yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut unit hasil, sistem upah dengan insentif, di sini juga tertulis jenis anggaran tenaga kerja langsung dan persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja. Apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yakni anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung. Anggaran ini harus mencantumkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang dihasilkan. Yang kedua, bagian-bagian yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, jumlah JTKL yang diperlukan untuk memproduksi. Yang keempat, waktu produksi barang. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, JTKL yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit. Yang ketiga, tingkat upah rata-rata per JTKL. Yang keempat, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, waktu produksi barang. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan lebih dahulu satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Perhitungan atas dasar jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam penyusunan anggaran ini terlebih dahulu membuat Manning Table. Manning Table itu merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi, jumlah masing-masing tenaga kerja, dan bagian-bagian yang membutuhkannya. Langkah-langkah ini hanya pedoman umum dan bukan suatu pedoman standar, karena bagaimanapun penyusunan anggaran tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada perusahaan. Sekian penjelasan tentang anggaran tenaga kerja langsung dari saya.